Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Nokia Automotive Channel. Hari ini kita kedatangan bed ya, bed yang karbu atau bed lama. Jadi ini permasalahannya adalah pertama itu aki cepat habis atau cepat drop begitu ya. Kedua, nyala lampu rem itu tetap menyala, adanya nyala terus. Dan ketiga adalah sen yang selalu menyala. Jadi walaupun kita hidupin sen kanan, sen kiri juga ikut menyala teman-teman ya. Nah, jadi kita sekarang cek satu persatu ya. Tentunya yang pertama kita cek adalah aki teman-teman ya, berapa volt, sehingga dan starter tangan juga tidak bisa teman-teman ya. Jadi ini kita cek di cara memeriksa ya, kenapa aki cepat drop ya teman-teman. Apa penyebabnya? Jadi penyebabnya akan kita cari. Oke teman-teman, tentunya pertama adalah kita siapkan apometer untuk memeriksa aki ini teman-teman, kondisi akinya seperti apa. Oke teman-teman, kita cek dulu. Baik teman-teman, pertama di sini yang kita cek adalah aki. Ini kita sediakan apometer ya teman-teman, dan selektornya kita arahkan ke 20 volt DC. Jadi tergantung jenis apometer teman-teman, ada yang tulisannya 20 ada yang 50 begitunya. Artinya intinya begitu ya, lebih dari apa yang kita ukur itu ya, untuk arahan selektornya ya begitu ya. Jadi kalau aki yang kita ukur ini 12 volt, berarti di selektor harus di atas 12 volt. Oke, langsung kita tes teman-teman, karena ini suara starternya cetak-cetak begitu ya. Kita lihat pertama ya, saya zoom ya sedikit teman-teman. Tuh, di apometer kelihatan 11,90-an lah ya, 97. Jadi teman-teman wajar saja untuk starter tangan tidak bisa. Tapi penyebabnya di sini bukan di kiprok ya untuk pengisian. Tapi kalau menurut saya, karena penjelasan dari yang punya motor adalah lampu rem tetap menyala ya teman-teman. Jadi lampu rem yang tetap menyala ini yang mengambil atau yang memakan arus banyak ya, memakan arus banyak di aki ini teman-teman. Jadi bukan tapi bisa saja kita tes dulu teman-teman. Bisa kita tes dulu, kita pakai starter kaki untuk menghidupkan motor ini, baru kita tes kondisi pengisiannya seperti apa. Oke. Tapi kalau analisis saya sih bukan di pengisian ya, tapi pemakaian lampu belakang ataupun lampu rem ya, karena ini lampu remnya tetap menyala teman-teman. Jadi lampu rem itu yang memakan arus terus menerus, jadi itu yang membuat aki ini habis ataupun drop teman-teman ya. Kita tes dulu, kita tes hidupkan dulu. Oke teman-teman, motor sudah saya hidupkan. Jelas ini saya pakai starter kaki ya teman-teman. Jadi saya tes dulu, kita lihat dulu apakah pengisiannya masih bagus ataukah sudah lemah ya teman-teman. Karena memang keluhan yang punya motor ini, selain lampu rem terus menyala ya, karena terus menyala itu jadi menurut saya ya, akinya cepat habis. Jadi dia sering ngecas aki ya teman-teman. Kita tes dulu supaya analisis kita tidak salah. Kita tes dulu ya teman-teman. Di sini pengisian sebentar, kita matikan dulu ya. Ini 1186 ya teman-teman, 1187. Sekarang kita tes pengisiannya seperti apa, apakah pengisian bermasalah ataukah lampu rem ya. Karena memang analisis sementara, karena keluhan yang punya motor ya, sekali lagi saya bilang lampu rem terus menyala, jadi itu juga bisa menyedot ya, menyedot strum ya begitu ya teman-teman, strum yang di aki ini. Tapi sebelum kita positifkan untuk belum kita ponis ya, yang penyebabnya adalah, jadi kalau lampu rem menyala teman-teman terus menerus, itu bisa diakibatkan oleh switch rem yang kurang sehat atau yang rusak ya. Tapi sebelumnya kita tes dulu. Di sini 11,91. Sekarang kita hidupkan. Ya. Di sini teman-teman
11,65 ya. Jadi dia turun teman-teman. Tadi yang 11,91. Coba kita tes gas sedikit teman-teman. Maaf kurang jelas ya teman-teman karena memang getar. Saya angkat di apometer. Lalu kita tekan ke aki. Bentar teman-teman ya. Kita ulangi sekali lagi teman-teman karena getaran parah. Sekali lagi kita ulangi teman-teman. Ini 11 karena tadi getar ya. Ini 11, berapa nih? 50-an lah ya. 50-an. Oke, teman-teman. Sekarang kita gas di putaran kurang lebih 4000 rpm ya. Jadi kalau di putaran 4000 rpm di apometer ini akan keluar di apometer akan keluar 14 volt teman-teman ya. 14 volt. Sedangkan di putaran 5000 sampai 6000 volt itu maksimal 16 volt ya, teman-teman. Coba kita tes gas. Teman-teman bisa lihat di putaran 4000 rpm ya, itu mentok di 12 volt teman-teman, mentok di 12 volt. Ini menandakan bahwa pengisian kurang besar ya, artinya kiprok yang kurang sehat atau yang sudah melemah, karena memang entah itu faktor umur. Kalau menurut saya faktor umur sudah menunjukkan kalau bit ini udah agak tua ya teman-teman, jadi kiproknya sudah mungkin minta diganti begitu ya. Tapi di samping itu teman-teman ya, kita matikan dulu. Di samping itu walaupun kiproknya bagus teman-teman, artinya pengisiannya bagus, tapi kalau pemakaian di motor itu melebihi batas ya bisa juga ya. Ini contohnya sekarang saya lihatkan ya, saya perlihatkan teman-teman. Oke teman-teman, perhatikan di lampu rem. Lampu remnya baru saya hidupkan kunci saja sudah menyala ya teman-teman. Jadi ini disebabkan oleh switch rem yang sudah kurang sehat ya. Entah itu switch rem kiri ataupun kanan teman-teman. Coba kita periksa di bagian depan. Jadi ini selain kita cek nanti di kita cas aki, dan sebaiknya kita lakukan penggantian kiprok ya teman-teman. Karena memang itu adalah sumber pengisian. Sumber pengisiannya adalah kiprok. Ya. Kita lihat switch rem di bagian kanan ini terpasang teman-teman, tapi kita buka dulu ya. Untuk batok depannya ini kita buka, baru kita cek satu persatu switch remnya. Jadi kita pertama ini adalah kita memeriksa rem kenapa terus menerus menyala teman-teman. Yang jelas kalau menurut saya ini adalah switch rem yang rusak, entah itu kanan ataupun kiri ya. Kita periksa dulu, kita buka batoknya dulu ya. Baik teman-teman, untuk batok depan sudah kita buka ya, dan ini adalah switch rem. Jadi untuk bagian kanan di sini dan kiri jelas di sebelah kiri teman-teman. Cara mengetesnya adalah kita hidupkan kunci kontak. Pertama kita hidupkan kunci kontak teman-teman ya. Lalu kita lihat ke lampu belakang sedang menyala ya. Ini kita cabut teman-teman. Kita cabut dulu konektor ke switch rem. Di salah satu juga kita cabut bisa teman-teman, tidak harus dua-duanya, tapi keduanya juga nggak apa-apa ya. Jadi ini sekarang kita lihat di lampu rem belakang apakah masih menyala ataukah sudah mati ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sini teman-teman bisa lihat di lampu rem sudah mati ya. Ini menandakan bahwa yang rusak di sana itu adalah switch rem kanan teman-teman, switch rem kanan yang rusak ya. Ini sebenarnya di saat dia bersentuhan
dia akan menyala teman-teman. Tapi seandainya tadi setelah kita cabut ini tapi tetap menyala, berarti itu kemungkinan di switch rem kiri ya. Switch rem kiri ini yang bermasalah. Jadi sekarang coba kita ganti switch rem dengan yang baru, karena ini kelihatan ya, untuk switch rem yang kanan ini kelihatan sudah terlalu berkarat teman-teman. Kalau memang tidak terlalu berkarat bisa kita bongkar dan kita bersihkan ya. Jadi ini kita lakukan penggantian. Oke teman-teman, untuk switch rem yang baru ya, sekarang kita pasangkan. Kita buka dulu. Barangkali ada teman-teman yang mau pasang sendiri di rumah ya, bisa ditonton video ini ya, karena cara penggantiannya gampang sekali. Tinggal sediakan obeng aja teman-teman. Nah, ini sudah bawaan aslinya, jadi mungkin wajar saja sudah rusak ya. Coba kita tes sekarang, pasang yang baru teman-teman. Oke. Switch rem sudah kita pasang teman-teman ya. Sekarang tinggal kita tes di bagian belakang ya, apakah lampu rem masih menyala ataukah tidak ya teman-teman. Sekarang bisa teman-teman lihat di sini ya, lampu rem mati ya. Sekarang saya tes rem, lakukan pengereman teman-teman ya. Itu menandakan switch remnya sudah berfungsi dengan sempurna teman-teman ya. Dan sekarang permasalahan lainnya adalah di sini teman-teman, untuk aki ya, untuk akinya ini. Jadi kalau akinya ini ada dua cara teman-teman ya, ada dua cara. Pertama itu adalah kita cas ya, dan cas dulu baru kita ganti kiproknya ya teman-teman. Jadi yang di sini ini adalah walaupun kita cas ya, tapi ketahanannya nanti yang tidak tahan lama ya, karena memang pengisiannya di sini sudah lemah teman-teman ya. Ini sekarang kita tanyakan dulu yang punya motor apakah kita lakukan penggantian kiprok atau tidak. Jadi kalau kita tidak lakukan penggantian, ini kita anggap sudah jadi ya teman-teman. Untuk penanganan lampu rem yang terus menyala itu sudah selesai ya, yaitu kita lakukan penggantian switch rem ataupun kita lakukan pembersihan teman-teman, itu juga bisa. Jadi untuk yang permasalahan yang ini kita anggap sudah selesai ya. Untuk pengisiannya kita bahas di waktu yang lain ya, kita tanya dulu yang punya motor. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.